D1 ya. Namun demikian nanti kita lakukan perbandingan. Di H4 pun sama, lakukan ya pengamatan, kemudian identifikasi. Baik, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada dan bisa mengikuti sesi evaluasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang di dalam negeri, yang di mancanegara bisa mendengarkan dengan baik suara saya. Kemudian nanti ada evaluasi, analisa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mencoba untuk membuka sesi diskusi sehingga nanti ada saling tukar pengalaman dari teman-teman yang sudah menjalankan, mempraktekkan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dimana kalau ada kesulitan, ada yang kurang paham, di sini nanti bisa banyak bertanya, baik secara langsung via audio maupun via chat. Nanti silakan ditanyakan, jangan ditahan kalau ada yang tidak paham, karena ini menyangkut eksistensi dari trading kita ke depan. Yang pertama saya mulai dari Euro USD dulu. Dari Euro USD dulu, kemarin sudah kita coba untuk membahas, menganalisa bagaimana potensi dan peluang-peluangnya di sana. Kemudian saya coba untuk garis kemarin, ini ada garis biru yang sudah kita tandai di sana, yang mengindikasikan ini adalah area penolakan yang kuat, area support yang kuat. Kemudian saya tarik garis ke atas, artinya ketika ada penolakan di situ mulai ada tanda-tanda naik. Kemudian ketika naik artinya sudah ada tanda-tanda naik, kita bisa ambil peluang buy di sana. Kemudian batasnya sampai di mana saya ukur di area di sini, di area pertama mungkin di sekitaran ini kemarin. Ya, sekitaran ini adalah area koreksi. Kemudian ketika breakout, nah peluang, masih ada peluang untuk lanjut lagi. Kemarin saya taruh di sini untuk perkiraannya, ya kemungkinannya ternyata tidak sampai, kemudian mantul lagi, mulai ada pantulan lagi, sehingga meskipun kelihatan naik, kalau kita melihat di ujung sana sudah tampak ada penolakan. Penolakan yang saya maksud tentu memberikan petunjuk bagi kita, apakah dia kuat naik atau tidak. Yang pertama sebagai benteng, tentu harus ada yang namanya support atau resisten. Kalau di atas ada resisten di sana, kemudian perhatikan candle yang terbentuk. Candle terakhir yang terbentuk mungkin seperti ini. Maka kalau kita baca secara karakteristik, bodinya kecil, ekornya panjang, baik di atas maupun di bawah hampir sama. Artinya berusaha naik, namun demikian tidak mampu. Berusaha untuk ditolak ke bawah, tetapi buyer masih punya kekuatan di sana, sehingga kekuatannya masih imbang di sana, masih bimbang. Kemudian berikutnya buyer mencoba untuk kembali mengangkat kekuatannya, ya, mencoba untuk kembali ke atas lagi. Namun dari pergerakan 1 jam hanya terbentuk candle kecil, artinya ada doji di sana. Ini artinya memberikan informasi pada kita bahwa buyer sudah mulai di titik lemah di sana. Jadi cara membaca, perhatikan yang terbentuk. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, apakah potensinya mau turun? Yang pasti ada potensi, ada indikasi pelemahan buyer. Kemudian seller mulai ada muncul karena ada penolakan di sana. Hanya saja belum ada wujudnya karena belum jadi candle warna merah. Kemudian setelah jadi candle warna merah, sekali lagi kita sering sampaikan,
Kalau sudah ada penolakan panjang, kemudian ada konfirmasi satu saja yang cukup tebal, tanpa perlawanan, tanpa penolakan, maka di situ cukup bagi kita untuk mengambil peluang seller. Demikian juga untuk yang ke atas. Yang ke atas seandainya ini warna contoh, seandainya ini warna merah, ya, atau ini warna hijau pun tidak jadi masalah. Intinya di area di bawah, area yang ujung dia tidak mampu untuk ditembus lagi. Pada akhirnya kembali ke atas. Maka ini adalah buyer. Penolakan panjang ini buyer. Sehingga peluangnya kita bisa menunggu satu konfirmator lagi untuk meyakinkan kita. Maka di candle selanjutnya sesudah ini kita bisa ambil peluang di sana. Ya tentu harus terukur, pengambilan profit pun harus terukur di sana. Kalau cuma 100, 200 masih bisa. Oh ini sorry, ini di euro ya. Euro itu paling sekitar ambilnya 30 sampai 60. 30 sampai 60. Kita ambil tengah-tengah 40 masih bisa. Sekali lagi teman-teman harus paham karakter masing-masing pasangan mata uang yang kita transaksikan. Karena saya selalu pesan ke teman-teman untuk fokus, untuk kita bisa fokus, maka usahakan kita transaksi hanya pada satu pasangan mata uang. Satu pasangan ini dikuasai dengan baik. Kemudian kalau masih sesi uji coba, sesi pendalaman, penggalian mana kira-kira yang cocok, maka silahkan pakai yang beraneka. Itu pun kalau bisa satu persatu. Jadi misalkan euro kita kuasai, kita pahami karakteristiknya, kemudian fundamentalnya apa saja, kemudian pergerakannya bagaimana, panjang pendeknya, kemampuannya sejauh mana, 1 jam itu kira-kira pergerakannya sampai berapa, apakah bisa dihitung? Bisa. Tentu dengan probabilitas, dengan kemungkinan terbesarnya dilihat dari candlestick yang terbentuk. Demikian juga nanti pasangan yang lain. Nah, kalau kita samakan tidak bisa serta-merta kita samakan, misalkan biasa di XAU, kemudian kita ambil target profitnya adalah 100 pip misalkan. Kemudian kita masuk ke euro USD, targetnya 100. Maka kemungkinan itu ada tapi kecil nanti. Ya, satu candle panjang begini, ya, ini kalau di emas sudah sangat panjang sekali. Ya, bisa ribuan. Tapi kalau di euro cuma 200. Perhatikan, bandingkan kalau kita masuk di XAU. Saya contohkan ya kondisinya hampir mirip-mirip saja yang ini. Kalau di euro tadi sekitar 200-an, kalau di XAU ini bisa bergerak sampai 500 sekian. Sehingga masing-masing harus kita kuasai. Yang mana yang mau kita transaksikan, yang menjadi kecenderungan kita kuasai dengan baik. Kembali ke euro dulu. Ya, kalau kita mengambil seperti ini pun sama. Ada peluang, kemudian ada konfirmatornya kita masuk. Kemudian kalau misalkan dia nanti terus turun, dilihat. Kalaupun nanti di sebelah kiri tidak ada penolakan, karena ini ada penolakan, maka ini adalah area koreksinya. Kalaupun tidak ada penolakan di sana, maka jarak antara hijau yang menguasai mendominasi ini kita bisa jadikan sebagai paling utama, kemudian ambil tengah-tengahnya sebagai area koreksinya. Ambil tengah-tengahnya sebagai koreksi, sehingga ketika di area tengah itu nanti banyak memantul ke atas, tentu ditunjukkan dengan candlestick yang berupa doji, mungkin hammer, kemudian ada mulai hijau mulai berjajar, maka di situ kita kembali ke tren yang sedang aktif atau sedang ramai saat itu cara membacanya. Oke, kita lihat sekarang kalau kita baca kembali ke ke euro USD ya. Kemarin atau tadi pagi juga kita sudah sampaikan ke teman-teman. Jadi cara pengambilan analisa, cara menganalisa kita biar nanti tidak membingungkan yang mana dulu yang harus diawali, maka saya akan berikan step-stepnya ya, atau langkah-langkahnya.
step by step membaca arah candle atau analisa arah marketnya. Sekali lagi bukan ramalan, ini hanya membaca visual atau memberikan gambaran yang bisa memberikan peluang yang lebih besar, ya, bukan kepastian tapi memberikan peluang yang lebih besar. Ya, tentu memperbesar potensi profit dan bisa memperkecil ya tingkat kerugian. Yang pertama, ya pastikan kita selalu melihat time frame besar dulu. Kita lihat di time frame D1. Begitu kita masuk, langsung dilihat adalah time frame D1. Ya. Di D1 itu diamati atau dilakukan observasi. Amati, kemudian lakukan identifikasi. Diamati, lakukan identifikasi, buat kesimpulan awal. Oke, yang pertama selalu lihat time frame D1 karena ini memberikan petunjuk yang paling utama. Meskipun kita menggunakan trading jangka pendek, ya tidak ada salahnya kita melihat dulu yang utama dulu. Berikutnya kalau sudah di time frame besar, kita turunkan lagi untuk memberikan atau paling tidak cross check di sana. Kita masuk di H4. Ini untuk membandingkan, ya, membandingkan yang terjadi dengan time frame besar dan time frame lebih kecil lagi. Di H4 ini kita nanti dihadapkan dengan analisa yang lain atau analisa yang mungkin berbeda dengan di D1. Ya, namun demikian nanti kita lakukan perbandingan. Di H4 pun sama, lakukan ya pengamatan, kemudian identifikasi, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan H4. Kalau D1 arahnya naik, di H4 menunjukkan dia banyak pergerakan naik, maka kesimpulan yang kita dapat dari dua ini potensi kuat naik. Oke, disimpan di dalam benak kita, potensi kuat naik. Baru kita nanti memasang umpannya atau mulai ke membidiknya kita di H1. Kita membidiknya di H1. Di H1 ini kita temukan triggernya nanti. Trigger untuk kita masuk atau sebagai pemicunya atau sebagai dasar yang paling dekat, yang paling mendekati dari running itu seperti apa nanti. Trigger yang saya maksud ini tentu tetap ada hubungannya dengan candlestick. Bisa dari pola candle, doji misalkan, hammer misalkan. Setidaknya ada petunjuk di sana. Ya, setelah itu kita bisa bandingkan dengan support, kita lihat dengan support resisten bagaimana, kemudian konfirmatornya seperti apa. Atau setidaknya ada yang memberikan dukungan. Tadi yang saya sebutkan, kalau trennya turun, ada doji di sana, kemudian di sini ada buyer, maka kita bisa entry di sini. Sehingga ini bagian dari sistem trading. Ada cara tertentu, ada aturan tertentu yang kita pakai untuk melakukan entry di market. Ya, bukan bebas, bukan kapan saja, bukan sewaktu-waktu tanpa ada dasar yang kuat kita tiba-tiba masuk. Hanya melihat dari candle yang panjang, hanya melihat dari candle saat itu yang bergerak tebal, maka kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang seperti itu. Yang kita gunakan harus jelas, sistem trading yang kita pakai seperti apa harus jelas. Dasar yang menyebabkan kita entry itu apa harus jelas. Maka pertama gunakan time frame yang besar dulu. D1, H4, H1. Amati, identifikasi, buat kesimpulan awal di sana.
Contohnya begini, ya saya masuk di Euro USD. Di time frame besar dulu di D1. Kita lihat dulu di D1 ya. Tadi pagi juga kita sudah sampaikan. Di D1 secara umum kita lihat, kita perkecil dulu. Oke, candlenya secara umum dia cenderung ke bawah gitu aja. Kenapa tidak cenderung ke atas padahal ini naik? Yang terdekat dari running kita lihat tidak usah terlalu jauh, memang ini naik. Kemudian setelah ini kita perhatikan ujungnya, ini kan dari sini ke sini kan turun. Dari sini mulai turun lagi. Perhatikan candle-candle di ujung ada penolakan di sana. Ya, ini menunjukkan kekuatan seller. Yang pertama, kita melihat kondisi saat ini yang terdekat dari running adalah turun atau seller. Oke, kita simpan dulu catatan itu, secara umum adalah seller atau turun. Kemudian kita dekatkan dengan candle yang sedang running. Yang sedang running ini adalah candle sedang running, maka yang kita baca yang paling dekat dari candle running adalah candle yang kemarin. Ya, ini adalah candle kemarin. Ini adalah candle kemarin. Ini candle kemarin. Oke. Candle kemarin kita baca karakternya seperti apa. Kemarin kita sudah sampaikan banyak. Jadi candle terakhir terbentuk seperti apa, kemudian pengaruhnya terhadap candle yang terbentuk sebelumnya juga seperti apa, maka nanti kita bisa setidaknya memberikan gambaran pada kita untuk menarik satu kesimpulan. Kita baca candle yang kemarin ini berwarna merah tebal, kemudian penolakannya pendek. Ya, kembali ke karakteristik candle. Pertama dilihat bodinya, yang kedua panjang sumbunya. Kalau kita lihat bodinya panjang, tebal, sumbunya kita lihat panjangnya ternyata atas bawah pendek-pendek. Artinya tidak ada penolakan buyer yang berarti di sana. Bandingkan antara sumbu dengan badan. Kalau kita bandingkan dominan bodinya, artinya seller masih mendominasi. Kemudian kalau kita lihat berarti seller masih mendominasi. Ya tentu tidak serta-merta kita ambil peluang sellnya meskipun ini terlihat seller mendominasi. Kita lihat di sebelah kirinya, adakah di sana benturan? Ternyata di sini ada benturan. Di sini ada benturan yang cukup kuat. Ya, karena di sini setelah merah ini kemudian ditolak oleh buyer, kemudian naik lagi. Namun demikian dikembalikan oleh seller. Maka kalau kita melihat seperti ini, tentu di D1 hanya memberikan informasi seller dominan. Tidak ada kekuatan buyer yang menolak di sana. Kemudian baru kita masuk di time frame yang lebih rendah lagi. Kita masuk di H4 untuk mencari informasi yang lebih dekat dari runningnya. Ya seperti ini kalau kita lihat, kita baca dari pergerakan yang ada ini sebenarnya kita bisa lihat juga diperkecil. Nah seperti ini. Kalau kita baca, kalau kita lihat secara sekilas, secara kasat mata, ya akan tampak di sana arah pergerakannya. Jadi arahnya kecenderungan atau kecondongannya tetap menuju ke bawah. Ya, kalau saya hapus, ya kalau kita lihat, perhatikan di ujung-ujungnya ini juga banyak ditolak di sana. Jadi kalau kita pakai pergerakan harian, kalau dengan batas harian kita bisa lihat seperti ini. Ya, perhatikan kecenderungannya. Kalaupun ini kita tidak ambil yang jauh, kita bisa ambil yang lebih dekat. Yang lebih dekat itu di sini. Kemudian baru kita nanti lihat trigger yang dekat dari runningnya. Trigger sebagai pemicu kita untuk entry-nya. Kalau misalnya kondisi seperti ini misalkan masih belum jelas di sana, maka yang kita lakukan adalah menarik garis supportnya. Kira-kira supportnya banyak penolakan di mana? Ya, kalau saya lebih cenderung di sini adalah area support yang terdekat.
Ya, di sini kalau tidak di sini terlalu dekat, maka kita ambil di sebelah sini. Ini adalah support yang terdekat. Terdekat dari running. Oke, terdekat dari running. Perhatikan ketika ini di area di sini sudah mulai naik. Sekali lagi sudah mulai naik. Kemudian perhatikan candle per candle. Maka yang kita baca adalah karakteristik candle. Kemudian di sana ada penolakan seperti ini, tetap kita perhatikan, kita perhitungkan kira-kira dia breakout atau tidak. Breakout pertama kita bisa ukur, bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya nanti di sini, di ujung-ujung sini. Ini sebagai penolakan, ada penolakan di sini, ada penolakan di sini, maka kita bisa membuat tahapan garis ini dulu untuk menguji apakah nanti kuat naik atau sebaliknya. Kemudian kita lihat ternyata lumayan naik. Kalau misalkan kita melihat pergerakan naik yang cukup kuat, kita bisa manfaatkan peluangnya. Dari mana kita bisa manfaatkan peluangnya? Sekali lagi, kalau ada penolakan panjang, maka kita butuh satu konfirmator. Kalau ada penolakan panjang, kita butuh satu konfirmator. Ya, contoh yang penolakan betul-betul penolakan yang panjang. Nah, ini adalah penolakan panjang di ujung. Kemudian kita butuh satu konfirmator lagi, maka kita bisa entry sell sesudahnya. Ini kalau ada penolakan. Kalau tidak ada penolakan, maka kita setidaknya butuh dua konfirmator ya, dua konfirmator untuk kita bisa ambil posisi di sana. Nah, ini ada penolakan juga, ada penolakan, maka kita butuh satu konfirmator. Di sini kita bisa ambil posisi buy. Sedangkan yang di bawah ini, yang sekarang ini, di sini tidak ada konfirmator karena ini baru berganti candle. Posisinya masih dominan oleh buyer meskipun ada penolakan. Maka kalau tidak ada petunjuk naik maupun turun, maka yang dibutuhkan minimal adalah 3 syarat. Kalau hijau berarti harus minimal 3 syarat hijau. Baru di candle selanjutnya kita bisa ambil peluang buy di sana. Kalau tidak ada penolakan yang berarti, maka kita butuh 3. Kalau ada penolakan, kita butuh satu lagi konfirmatornya. Kemudian ini, sekarang saya lihat ini masuk di sini. Perhatikan warna hijau ini, kalau kita baca, satu bodinya panjang, ekornya pendek-pendek, antara bodi dan ekor masih dominan bodinya, buyer mendominasi, sehingga tidak ada penolakan di sana, tidak ada penolakan yang berarti. Maka syarat untuk nanti kembali, syarat untuk kita bisa entry sell harus minimal 3 warna merah. Kalau tidak ada 3, cuma ada 1, 2, maka ditunggu lebih baik 3 candle sebagai konfirmator atau sebagai alasannya, karena tidak ada penguatan di sana. Ini potensinya kalau kita misalkan ini belum terbentuk seperti ini, yang ada hijau, maka yang utama, yang fokus kita adalah buy. Fokus kita adalah buy. Namun kalau kita masuk tiba-tiba buy, alasannya apa harus jelas. Kalau kita masuk di ujung buy di sana, kita alasannya apa? Tidak jelas. Kalau yang ini, yang saya garis ini kan bisa. Di sini garisnya ini kita alasannya adalah 3 candlestick warna hijau. Karena tidak ada penolakan sama sekali di sana. Maka 3 ini bisa menjadi alasan untuk kita entry buy. Kemudian setelah tebal hijau ternyata tiba-tiba turun. Nah, tiba-tiba turun warna merah ini. Turun 1 begini kita tidak ada alasan kuat untuk kita entry sell. Jadi ini teman-teman juga harus betul-betul bersabar untuk menunggu momen, menunggu peluang. Kalau ingin trading kita benar-benar trading yang sehat dan profitable, bertahan lama. Ya, sangat berbeda ketika kita hanya trading-tradingan. Trading-tradingan itu ya ketika sudah ada merah begini sudah bingung sudah. Oh, ini pasti turun. Sehingga namanya demam candle. Ya, ketika sudah ada merah, maka kita masih menunggu lagi karena ini masih didominasi oleh buyer.
masih kekuatan buyer masih dominan di sana. Ya, meskipun kalau sudah begini kita bisa tarik resisten di area di sini, tidak bisa breakout. Ya, kemudian sudah warna hijau muncul, warna merah muncul, ini pun tidak menjamin bakal turun lagi. Kita masih menunggu lagi candle berikutnya. Ternyata candle berikutnya masih mau naik. Yang di atas ini, yang ekor ini menunjukkan kekuatan buyer yang naik sampai di ujung atasnya. Kemudian lagi-lagi ditolak oleh seller. Kemudian ditutup dengan candle warna merah. Artinya perhatikan tangganya dari di atas kemudian ditutup di bawah. Yang kita fokuskan untuk membaca step by step atau tangganya adalah candlenya, body candlenya. Maka untuk meyakinkan ini bakalan turun, kita butuh satu lagi konfirmator, mengingat tidak ada penolakan. Nah, baru setelah candle ketiga ini warna merah, maka candle keempat kita bisa ambil posisi sell di sana. Nah, itu kan mudah kalau kita membaca yang sudah terjadi. Maka dari itu belajar dari yang sudah terjadi, dipraktekkan. Kalau teman-teman tidak mau mempraktekkan, selamanya tidak ketemu. Jangan saya suruh praktekkan. Kalau saya sudah terbiasa, sudah ketemu dengan teknik saya sendiri. Jadi tidak perlu harus menunggu 3, tidak perlu harus menunggu 2, karena kita sudah mengalami hal seperti yang panjang sekali. Teknik yang kita gunakan tentu teknik yang bergerak cepat, saat itu kita entry exit dengan cepat, dan sangat kecil kemungkinan kita nanti kalau di share saat itu juga ada kalanya kesulitan. Ya ada kalanya saya sempat, saya share, kalau tidak sempat saya hanya mengikuti irama dari geraknya. Mengingat satu, ketahanan saya kecil, modalnya kecil, lot yang kita gunakan tergolong besar, sehingga terlena sedikit saja bisa selesai. Karena ini sudah pengalaman model-model seperti itu. Tentu tidak selalu teman-teman harus mengikuti gaya yang saya lakukan. Ya mungkin dengan cara yang soft dulu, cara yang standar dulu. Nanti kalau cara standar sudah menguasai, baru dinaikkan grade-nya. Jadi jangan selalu berbangga hati kalau 1 minggu, 2 minggu selalu profit, merasa bisa, merasa sudah di atas angin, sehingga lupa dengan yang namanya sistem trading kita, lupa yang namanya risk management, menganggap sudah bisa. Jadi oh ini gampang, oh ini gampang, oh nanti saya pasang posisi buy saja, nanti saya resikokan seperti ini. Ya jangan pernah kita menganggap remeh market yang sedang running, meskipun pergerakannya kecil seolah-olah dia mau naik, tetap saja kita harus gunakan aturan-aturan main yang menurut kita sudah cocok. Salah satunya adalah ini tadi yang saya sampaikan tadi, bisa dengan, kalau tidak ada petunjuk dengan 3, kalau ada petunjuk penolakan panjang bisa dengan 2, kemudian kalau ada breakout kita bisa ambil, kemudian ketika running utuh panjang ke bawah, kita tidak boleh ambil posisi sell tapi ngambil posisi buy. Ketika ada koreksi kita bisa ambil posisi sell lagi, macam-macam. Dan itu harus dicoba, dilatih. Jangan selalu bertanya dengan begini. Jadi dengan abstrak itu begini, banyak pertanyaan, banyak yang disampaikan, bukan saya tidak mau jawab. Terus terang saya senang sekali bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Hanya saja kalau pertanyaan abstrak terkadang saya bingung. Ya pertanyaan abstrak itu apa? Saya buy di 1,1765 misalkan, dengan lotnya 0,5 Pak. Kemudian saya di harga 1965 ya saya tambah lagi, atau misalkan ketika ini turun jadi 1715, ini saya lakukan sell 2 kalinya 1,0. Kemudian kira-kira di berapa ya Pak ya, kira-kira di cut loss berapa ya. Nah ini yang membuat saya juga bingung. Model-model seperti pertanyaan abstrak begini jadi bingung. Lebih baik ketika entry di screenshot dulu. Oke. Jadi kalau biar gampang nanti saya memberikan petunjuk,
ketika pas entry di screenshot dulu. Sudah screenshot aja dulu. Setiap step-stepnya selalu di screenshot ya. Satu misalkan ketika kita buy 0,5 nanti di screenshot. Yang mana di screenshot? Yang ada cat candlestick-nya ya, yang ada cat candlestick-nya. Kemudian screenshotnya jangan hanya 1-2 candle, cari yang banyak. Jadi kalau misalkan screenshot ya, biasakan yang lebar begini ya, yang lebar semuanya bisa dilihat, sebelah kirinya panjang atau paling tidak yang lebih panjang begini. Jangan yang kecil sekali. Terkadang yang dilihatkan hanya candle yang sedang berjalan, hanya beberapa candle sedang berjalan. Ini maksudnya apa? Saya tidak paham. Maka kalau pengen nanti kita bisa bantu analisakan, biasakan ketika masuk entry di screenshot. Yang zoom tidak masalah, kemudian diperkecil juga. Yang secara umum banyaknya kita lihat, nah secara umum besar kita screenshot lagi. Oke, simpan. Nanti hasilnya bagaimana? Nanti hasilnya seperti apa? Kalau sudah betul ya sudah, silakan jalan. Kalau misalnya salah atau kita mencoba untuk merecover itu bagaimana, nanti baru kita bisa sampaikan. Atau misalkan mencoba recover sendiri di bawah itu. Saya ambil posisi setelah buy, kemudian ambil posisi sell misalkan 2 kalinya. Nah nanti jarak yang diambil itu minimal saya bisa melihat dari cat candlestick-nya. Kalau dari abstrak saya biarkan, pasti tidak saya jawab ya, karena saya juga bingung kalau abstrak. Jangan memancing dengan angka-angka yang begini ya, jangan memberikan harga-harga yang begini. Biasakan ya, di HP itu juga ada kok garis begini ada. Kalau tidak mau ya di screenshot tadi, begitu masuk entry di screenshot. Oke, yang kecil boleh, kemudian yang secara besar begini di screenshot lagi. Jangan malas, kalau malas nanti tidak ketemu jawaban ya. Kalau teman-teman hanya bertanya dengan abstrak begini, saya begini, cerita panjang ya, paling saya lihat saja, karena nanti takut saya memberikan jawaban terlalu jauh dan salah ya. Sementara yang saya amati tentu dengan logika, dengan analisa yang saat entry itu diambil ya. Ketika diambil pasti kelihatan. Jadi ketika diambil itu bukan sudah panjang, bukan, pasti mungkin kayak tadi saya ngambil ya, ketika screenshot itu baru garisnya kecil dari titik running yang baru muncul begitu. Bukan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi panjang ya urusanmu ya, karena sudah terlalu jauh. Bertanya kalau sudah parah ya saya biarkan, karena memang tidak mengikuti rule-nya, tidak mengikuti step-stepnya.